Halo Mance Becek, sanak dulur, jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng. Kali ini Daeng akan bincang-bincang dengan Kepala Sentra Budi Perkasa Palembang. Ini di bawah Direktorat Dirjen Rehabilitasi Sosial dari Kementerian Sosial. Kita sapa saja Pak Wahyu Dewanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan tiga-tiga nggak Mas. Saya bingung jawabnya tadi, Pak. Jadi Pak Wahyu ya, di Sumatera Selatan ini kan dulu kan banyak namanya, ada balai ya kan, ada panti ya kan, untuk ngurusi masalah sosial ya kan. Nah ini berubah lagi namanya itu menjadi sentra. Nah mungkin Mang Cek Bicek pengen tahu, Mang Cek Bicek ini adalah sanak dulur kita, keluarga kita yang di rumah ingin mengetahui apa sih namanya sentra Budi Perkasa. Malu seperti apa? Sudah Budi Perkasa lagi mungkin bisa diceritakan. Baik, terima kasih Dai. Dulu sentra Budi Perkasa itu namanya berubah-berubah seiring waktu, kebutuhan dan fungsinya, Pak. Nah, awalnya itu panti. Kalau panti sekarang kan dinas-dinas ada juga panti-panti yang fungsinya tidak jauh beda lah dengan panti yang ada miliknya dinas sosial. Berubah lagi menjadi balai saat itu. Harapannya berubah menjadi balai itu fungsinya lebih setingkat lebih tinggi lah dari panti. Jadi setelah di panti kita ada layanan expertnya. Tapi setelah itu berubah menjadi sentra. Sentra itu perannya sudah sangat banyak sekali, multi layanan, multifungsi. Jadi di sisi lain yang khas dari sini juga layanan kita juga fokus terhadap pemberdayaan PPKS. PPKS itu penyandang permasalahan kesejahteraan sosial. Itu yang kita layani. Jadi ketika masuk di balai, nanti kita selain dilayani dengan berbagai macam pelayanan, juga kita harapkan dia nanti ketika keluar sudah tidak menjadi beban orang lain lagi. Salah satunya itu. Jadi salah satu wujud sentra itu kita ada namanya sentra kreasi atensi, itu apa ya, latihan entrepreneur untuk anak-anak yang entrepreneurship ya. Anak-anak yang di kita itu ada yang disabilitas, ada anak korban perkosaan juga ada. Dan ini sangat tinggi sekali di Sumatera Selatan. Mungkin suatu saat kita perlulah mengundang beberapa ahli untuk membahas ini. Karena ini sangat tinggi sekali dan pelakunya adalah kebanyakan orang-orang terdekat ya? Bukan orang terdekat, bapak kandungnya. Yang di kami ada 4 orang. Yang harusnya dia menjadi betul. Menjadi penjaga ya. Betul. Nah terus ada juga lanjut usia yang membutuhkan, dan juga ada korban bencana dan kedaruratan. Kedaruratan itu kemarin ada beberapa teman-teman dari Jambi, suku anak dalam, yang kita kita bawa ke sentra kita untuk mendapatkan beberapa keterampilan vokasional, supaya nanti ketika pulang dia sudah memiliki keterampilan yang dibutuhkan. Nah kalau di kita tuh ada beberapa keterampilan, ini langsung aja nggak apa ya? Nggak apa, supaya panjang, panjang kali lebar nggak apa-apa. Oke. lanjut terus. Jadi di kita ada pembinaan terkait bimbingan psikologis. Kita bekerjasama dengan HIMSI yang ada di Sumsel ini. Jadi psikolog klinis itu juga kita minta untuk ikut bersama kita. Jadi korban-korban perkosaan, korban-korban yang incest khususnya, dan beberapa di kita juga ada anak-anak yang sakit kronis. Misalnya ada yang kena kanker, itu ada 4 anak yang di kita, yang 2 jadi amputasi, yang 2 masih menunggu. Sekarang ada di Bali kita. Ada di Bali. Ya, itu juga mendapatkan layanan psikologis. Di sisi layanan yang lain. Terus selain layanan psikologis, kita juga ada latihan-latihan vokasional. Vokasional ada keterampilan bengkel. Ada anak-anak pang juga yang berlatih di tempat kami. Juga ya? Dia berlatih di kami. Ada 2 orang pang, terus ada juga disabilitas wicara dan lain-lain. Di tempat kita juga ada pelatihan komputer untuk siapa yang memiliki, sebelum masuk kan di assessment dulu, saya tertarik nih dengan komputer dan dia punya kemampuan, nah maka dimasukkan ke beberapa keterampilan itu. Ada juga elektro, jadi perbaikan ringan kayak kipas angin, kayak dispenser dan lain-lain, itu juga kita latih. Juga ada lagi salon, jahit, terus juga keterampilan ekstra lainnya, misalnya hidroponik ada. Jadi bisa main lah ke tempat kita. Juga ada ikan lele patin. Ikan lele patin gurame. Ada sekitar 14 ribuan yang kita tanam di sana, dan beberapa sudah panen. Juga ada pertanian. Kita juga nanam tanaman-tanaman buah, juga tanaman-tanaman sayur. Ya kita harapkan anak-anak belajar di sana itu ketika nanti keluar itu bisa berdaya gitu. Yang nggak tertarik ke keterampilan lainnya bisa ke tani, bisa ke ternak ikan dan sebagainya.
Kalau yang terkait di bengkel ya udah di bengkel. Nanti ketika pulang kita akan bekali dengan perlengkapan bengkel. Nah, Mas, mungkin sebelum panjang kali lebar ini. Ya, sudah panjang. Ini udah panjang ya. Iya. Nah, Mas, kita kan ini kalau kita berbicara masalah program-program balai ini sungguh luar biasa ya, sentra Budi Perkasa ini kan begitu banyak program-program yang memang untuk mengarahkan kepada masyarakat untuk mandiri ya kan, agar tidak menjadi seorang pengemis, mungkin menjadi orang yang tidak berguna di masyarakat ya kan. Dan memang ini adalah program dasar, intinya bagaimana kita bisa sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan, seperti itu. Nah, tapi kita juga pengen tahu juga bagaimana sih kita bisa masuk ke dalam program-program yang sudah disampaikan tadi terkait oleh masyarakat, karena kan minimnya informasi terkait apa sih yang ada di sana, terus bagaimana cara kita masuk ke sana, atau dalam kelompok dalam kelompok apa masyarakat atau keluarga yang seperti apa yang bisa untuk masuk ke sentra kita tadi, Pak. Mungkin bisa diceritakan Mas Wahyu. Baik. Karena arahan pimpinan kami itu semua yang membutuhkan itu dilayani, Pak. Oh, semua yang membutuhkan dilayani. Itu kuncinya itu. Misalnya ada beberapa lansia yang hidup di kebun, kita diminta oleh pimpinan kita untuk menjemput. Ketika nggak mau di balai, berarti harus dipastikan lansia ini ada yang mengampu permakanannya dan lain-lain, entah itu tetangga terdekat atau keluarga terdekatnya, salah satu begitu. Nah, sebenarnya kami bersurat awal itu kami bersurat memberikan data DTKS orang-orang yang memerlukan bantuan, baik sesuai klaster tadi, ada disabilitas, ada anak, ada lanjut usia, ada yang korban kedaruratan dan sebagainya. Nah, data itu kita olah nih. Sekarang yang masuk ke kita itu dari 10 kabupaten kota itu ada sekitar 1 juta data. 1 juta? 1 juta data. Nah, data 1 itu juta data ya? Betul. Okay. Target kita di tahun ini kita harus bisa melayani minimal itu 2.600 PPKS. Dari 1 juta tadi? Dari 1 juta tadi. Oke. Okay. Data yang masuk kan 1 juta, tapi target kita kan 2.600. Nah, target yang harus kita asesmen dengan baik itu 26.000. 26.000 yang asesmen dengan baik, yang dieksekusi untuk diintervensi minimal 2.600. 2.600. Jadi 10 kabupaten kota di wilayah kerja kita. Di luar kerja sentra balai ini, betul, sentra betul. Layanan kita itu tidak hanya di sentra, Pak. Jadi layanan kita itu ada layanan residensial namanya. Residensial itu anak-anak emang dilayani di dalam sentra. Di dalam sentra itu yang ya. tadi saya ceritakan berbagai macam okay. ya. Ada juga yang namanya itu program kita tuh asistensi rehabilitasi sosial. Disingkatnya atensi. Nah, di atensi residensial, ada yang atensi berbasis keluarga. Kalau keluarga kan kalau nggak ada anak di Palembang ini yang disabilitas fisik, tapi dia ibunya itu ini nggak tega ketika anak itu harus ke sentra. Jadi dia ingin anaknya tetap bisa belajar tapi tetap di rumah. Nah, akhirnya kan kita memfasilitasi kursus komputer untuk anak ini di tempat terdekat. Jadi diantar ibunya, terus khusus komputer dijemput lagi oleh ibunya. Di sisi lain ibunya juga kita beri penguatan kewirausahaan. Jadi ibunya yang sudah punya basis dia jualan, nah kita support lagi untuk pengembangan usahanya. Pengembangan usaha ya. Jadi nggak repot lagi gitu ibunya. Jadi anaknya nanti juga pintar, mungkin dia bisa bekerja lewat ketampilan yang diberikan. Ibunya juga survive dengan kondisi ekonominya lebih baik. Gitu. Nah, ada lagi satu Pak, apa tuh? atensi berbasis komunitas. Kan ada 3. Oke. Ada yang komunitas itu tadi ya. Komunitas itu kita juga melayani PPKS tadi yang saya sebutkan tadi di LKS. LKS itu Lembaga Kesejahteraan Sosial. Ada panti-panti di masyarakat, nah itu juga kita support. Jadi ada yang berbasis di sentra, ada yang di keluarga, yang ada yang di keluarga, dan ada lagi di komunitas. Nah, Mas Wahyu, kita mungkin kita bicara masalah DTKS. DTKS ini kan data keluarga, apa tuh DTKS itu? Data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, ini kan ada sedikit persoalan dalam arti kata orang yang masuk ke sana mungkin 10 tahun yang lalu kan belum statusnya mungkin belum jadi PNS, belum jadi dokter, belum jadi ini. Nah, bagaimana pihak kita untuk melakukan upaya data ini tadi sesuai real dengan apa yang disampaikan seperti itu. Artinya kan masyarakat sekarang banyak loh Pak, yang tidak punya pekerjaan, nganggur, terus juga
apa istilahnya itu masih di rumah juga nggak ada kegiatan sama sekali, tapi mereka bingung untuk masuk ke seperti DTKS, Pak, ya. Nah, itu. Ya, pada dasarnya kan Kementerian Sosial, ini arahan Ibu Menteri juga bahwa saat ini kan data DTKS itu dalam proses diperbaiki terus menerus. Jadi kalau yang ada yang sudah layak berarti sudah dikeluarkan, yang nggak ya. layak dimasukkan lagi. Yang kemarin juga ada kemarin arahannya memang dinamis data itu, dinamis, yang ya. sudah keluarkan, yang patut masuk gitu. Sekarang dari proses itu. Oke, artinya Mang Cek Bicek kalau memang tidak mampu, terus ada orang tuanya juga yang istilahnya jumpo ya, yang tidak bisa dirawat, bolehlah untuk disampaikan ke Budi Perkasa ini di sentra. Bisa di sentra, bisa di dinas sosial setempatnya, asalkan memang real datanya. Dan kami akan datangi juga nanti. Dan akan didatangi juga ya. Ada poin-poin indikatornya. Ada poin indikator ya. Nah, termasuk juga yang anak-anak yang mungkin ada kemampuan untuk bisa berkarya, itu kan ada program interferensi tadi ya. Betul. Dan juga ada juga kalau memang dia kepengen untuk benerin kipas angin, benerin elektronik juga ada ya, bisa kalau belajar, bisa belajar di situ betul, juga ya. betul. Dan itu dipermudah atau seperti apa Pak? Bagaimana anak-anak kita yang di Sumatera Selatan ini untuk bisa ikut dalam program yang Bapak sebutkan tadi? Sebenarnya kalau kriteria PPKS yang memenuhi syarat, sebenarnya langsung aja ikut, nggak ada masalah. Langsung aja ikut. Nanti kita akan ada tahap asesmen. Paling tidak itu ada surat pengantar dari RT, lurah. Betul, RT, ada ya. Harus itu harus dilengkapi. Rekomendasi dari dinas sosial. Itu rekomendasi lah paling tidak ya. Sosial. Jadi begitu sudah ada rekomendasi dari dinas sosial setempat ya. Betul. Kalau di kota ya dinas sosial kota ya. Betul. Kan. Kalau di daerah lain ya juga ikut juga dari kabupaten kota yang lain ya istilahnya. Betul. Wah, jadi itu untuk basis data bahwa memang anak-anak ini membutuhkan dinas sosial juga menyetujui, oh ya benar nih anak ini memang telah terverifikasi di dinas sosial, walaupun kita akan verifikasi kembali. Belum bisa verifikasi kembali ya. Nah mungkin bisa dijelaskan sedikit, kan kemarin itu ada hari lansia. Nah, program apa kemarin? Ya, hari lansia kemarin mungkin ada program tuh dari sentra Budi Perkasa. Apa yang kemarin dilakukan ketika memberikan hari lansia? Hari lansia kemarin, kalau Kementerian Sosial itu mengadakan secara serentak di Tasikmalaya. Oh, di Tasikmalaya. Ya, disentralkan di sana ya. Di Jawa Barat ya. Tasikmalaya, karena memang di sana dari data yang ada usia harapan hidupnya sangat tinggi, banyak lansia yang ada di sana, sehingga pimpinan mengarahkan lansia diadakan di satu kabupaten di Tasikmalaya. Nah, tetapi kan kemarin ngobrol nih dengan dinas sosial bahwa lansia-lansia yang ada di Sumsel, khususnya di Palembang, itu juga perlu merayakan hari ini. Jadi kami bersinergi sama dinas sosial untuk menyelenggarakan Hari Lanjut Usia Nasional yang diadakan di Sentra Budi Perkasa. Nah, mengerjakan apanya kita diskusikan dengan banyak pihak yang terlibat, sama-sama dinas sosial, kami, ada juga dari CSA, dari beberapa perusahaan. Jadi diskusi umum lah ya pada saat acara itu ya, diskusi umum ya. Nah, sebentar lagi kan ada Hari Anak nih ya, kan sudah, kita Pak, Hari Anak. Oh, sudah ya. Oh, Hari Anak sudah kapan? 23 Juli. Iya. Kirain tadi tanggal 20 Agustus tadi. Jadi 12 Agustus, Pak. Terus untuk Hari Anak itu sendiri apa yang dilakukan oleh Sentra Budi Perkasa? Ya, sentra sesuai dengan tadi juga arahan pimpinan itu kami mengadakan kami semua Kementerian Sosial itu mengadakan di Lombok Timur. Kenapa di Lombok Timur? Juga ada sebabnya. Di Lombok Timur itu angka pernikahan dininya tinggi di sana. Jadi kita ingin sekalian kampanye, sekalian ini memperlihatkan nih penghargaan kepada anak-anak yang notabene nanti ini yang akan menjadi penerus kita nanti. Jadi full kita mengadakan acara di Lombok Timur. Jadi semua kecamatan diintervensi saat itu oleh Kementerian Sosial, dalam artian bukan hanya Budi Perkasa. Budi Perkasa mendapatkan satu bagian di satu kecamatan saja. Terus saat di Palembang kami juga mengadakan Hari Anak itu tanggal 23 Juli kemarin di LPKA, Lembaga Pembinaan khusus anak. Yang dulu namanya penjara anak lah. Penjara anak. Kita mengadakan acara di situ bekerjasama dengan teman-teman yang ada di LPKA. Ya cukup menarik lah acaranya. Di sana juga pas tanggal 23 Juli. Mas Wahyu ya, tadi kita di awal tadi cerita bahwasanya ada asesmen juga untuk anak-anak yang terdampak karena beban psikis, ada pemerkosaan yang orang-orang terdekat yang harusnya menjaga ternyata tidak.
Nah, itu memang tinggi di Sumatera Selatan. Sentra Budi Perkasa dan di Sumsel ini hampir respon-respon kasus yang dimonitoring oleh pimpinan itu hampir kebanyakan pemerkosaan terhadap anak, dan kebanyakan pelakunya adalah orang tua kandungnya. Orang tua kandungnya. Saat ini di sentra kami ada 4 anak yang korban perkosaan. 1 hamil mau melahirkan nanti dalam minggu-minggu ini. Nah, persoalan yang muncul ketika anak itu nanti dilahirkan, kan belum tentu ibunya, anak ini juga suami dari bapaknya yang melahirkan mau menerima. Nah, itu juga jadi permasalahan sendiri. Makanya itu yang kami itu melihat berbagai macam sudut panjang supaya anak ini kan memang harus mendapatkan haknya dengan baik. Gitu. Entah itu nanti diasuh oleh keluarga terdekatnya, atau yang sementara ini kita support full di sentra supaya anak ini memang layak mendapatkan hak-haknya. Sampai sejauh ini ada berapa warga atau beberapa orang yang di sentra sekarang sedang lakukan Kalau pembinaan? Kami total sudah 107 yang dilayani, yang sudah kami layani. Tapi sekarang ini yang kemarin kan ada juga dari kita bekerjasama dengan Polda, itu ada 20 anak yang anak-anak begal lah, yang membegal dan sebagainya, yang dianggap nakal dalam tanda kutip, dititipkan untuk dibina di kita. Itu selama 20 hari sudah selesai. Jadi kalau saat ini yang stay itu sekitar 60-an anak ya. Yang itu bermacam-macam. Termasuk juga yang narkoba, yang katanya pemakai tapi enggak, ada yang pakai lem itu ya katanya, yang masuk juga ke sana ya. Ya, tapi kalau di kita IPWL masih orang-orang dengan narkoba masih dilayani di keluarga. Oh, masih dilayani. Saat ini yang kami fokuskan banyak anak-anak yang korban perkosaan, terus ada lagi anak-anak yang sakit yang dirawat karena kanker dan sebagainya, banyak juga di tempat kita untuk menunggu operasi di RSMH. Okay. Nah, itu kan dia perlu tempat singgah sementara. Nah, di situ kita support juga kondisi psikologis dan sebagainya. Terus ada juga disabilitas. Oh, disabilitas orang-orang penyandang cacat lah ya. Betul, ada tunarungu, tunawisma, tunaksara ya. Tunaksara ya. Tunaksara ya bukan ini dong, Pak. Bukan ya? Bukan disabilitas. Oh, bukan yang tunawisma. Ada tunaksara. Ada lagi anak-anak pang ada. Anak pang ya. Anak pang itu masuk dari tuna apa itu? Mungkin anak apa namanya, Pak? Ya mungkin anak jalanan. Anak jalanan, ya. Masuk dari anak jalanan ya. Kaum marginal dianggap ya. ya. Anak-anak pang ini menurut saya punya skill, punya kemampuan, punya effort untuk belajar. Awalnya kemampuan lah ya. Mau belajar, sehingga menurut saya sih sekarang sudah agak berkurang ya. Mampu untuk, kan satu di bengkel, satu di salon. Nah, dan dia juga diikutkan dalam program untuk entrepreneurship. Dia jaga SKA yang ada di kita. Nah, melayani pembeli gitu. Ada juga selain anak disabilitas, terus tadi yang anak jalanan, terus rujukan-rujukan dari imigran juga ada. Nah, imigran, ini yang lebih menarik, Mas Wahyu, ada nggak kalau kita bahasanya itu kan ada seorang perempuan yang memang hidupnya itu dulu yang menjual vulgar aja, Pak, langsung saja, karena malah nggak mudeng ya. Mungkin dia kepengen sadar, akhirnya kembali ke ada, tapi nggak banyak, Pak. Ada tapi dua, banyak, ya? Ada dua. Tunasusila kalau bahasa kita lah ya. Tunasusila. Ada dua. Ada dua, tapi dia masih usaha. Ada dua ya, tapi masih usaha. Dia buka salon biasanya ya. Gimana? Apa bengkel apa salon dia biasanya? Dia belajar salon. Belajar salon ya. Sampai sejauh ini belum apa masih di sana? Masih di sana? Oh, masih nyambi apa? Ya enggak dong. Enggak juga ya. Kira masih nyambi. Oke, nyambi bantu-bantu kita. Maksudnya jual sayur apa gitu loh. Kan boleh lah ya. Oke, Mas Wahyu, mungkin ada kesan-kesan apa yang disampaikan oleh mangcek-bicek kita, warga kita Sumatera Selatan, ketika memang ada orang tuanya yang jompo, yang memang ini ya tolong diapain. Terus kalau memang ada yang yang disabilitas juga jangan melakukan diskriminasi terhadap disabilitas, mungkin bisa disampaikan Mas ya, sama saya. Kalau yang pertama, kalau yang dari hasil analisa kami di Senta itu kan banyak sekali korban perkosaan anak. Jadi saya berharap juga perlu usaha-usaha yang luar biasa nih dari semua pihak untuk membuat mungkin kampanye sosial supaya memang angka ini bisa kita turunkan dengan signifikan. Terus yang kedua, bagi warga di Sumsel nanti yang membutuhkan
layanan rehabilitasi sosial, jadi bisa menghubungi kami. Sebelum ke kami mungkin bisa ke dinas bisa menyalurkan ke kami. Dan bisa atau juga ke kami ke langsung Sumsel ya. ya. Atau Bisa ke juga kami ke langsung, kami akan koordinasikan dengan dinas. Yang Dinas, penting yang ya. mudah, yang gampang, yang segera tertangani dengan baik. Baik. Ini permasalahan sosial di sini cukup menantang intinya, dan tidak bisa diselesaikan hanya oleh Satu pihak ya. Satu pihak. Harus stakeholder harus Ya, jadi satu. walaupun kita berbudi dan perkasa, tapi juga oh. tidak bisa juga. Tidak bisa juga untuk sendiri Iya. seperti Superman ya gitu. Iya betul. Semua pihak harus terlibat di sini. Ya, harus terlibat ya. Oke, Mang Cebice sana dulu ya. Jadi ketika di dalam lingkup sebuah kemasyarakatan atau tetangga kiri kanan kita yang ada ya paling tidak ada disabilitas atau Ya. ada yang perlu bantuan ya kan, tolong sampaikan saja ke dinas sosial terdekat atau Ya. kabupaten kota. Nanti disampaikan lagi bisa jadi ke provinsi, nanti Ya. bisa dialihkan ke sentra Betul, Budi betul. Perkasa ya. Ya. Dan di situ akan mendapatkan penanganan karena Betul. yakinlah negara kita ini ya sesuai dengan pasal 33 ya. Betul. Atau ya makin mungkin ternyata dipelihara oleh negara ya. 34, Pasal 34 ya, bukan 33 ya. Nah, betul, pasal Pak. 34 33 Oh, iya. koperasi ya. Iya. Oke. Oke, Mang Cebice ya. Jadi saya sudahi saja ya, kita tutup dulu ya. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi dengan standar berikutnya. Sesandai akan ucapan selamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.